Saudaraku, pernahkah kita merenung dalam sujud, memikirkan betapa agungnya Rob kita? Bukan sekedar menciptakan, tetapi ketika Dia berbicara dalam Al-Quran, ada kalanya Dia bersumpah. Bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan benda-benda langit yang sering kita pandang sepele. Bintang, bulan, matahari, waktu fajar. Mengapa ya Allah, Engkau memilih sumpah seberat itu? Jika pencipta agung saja mau bersumpah demi ciptaannya, pasti ada rahasia iman yang sangat fundamental dan mengubah hidup kita di sana. Mari kita bedah bersama dengan hati yang lapang dan jiwa yang haus akan petunjuknya. Karena ini adalah kunci untuk memahami kedalaman Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan kasih sayangnya. Hari ini, izinkan saya mengajak Anda menyelami samudra makna yang luar biasa dalam Al-Quran. Khususnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan qasam atau sumpah. Ketika seorang raja bersumpah, itu adalah hal besar. Tapi ini adalah raja di raja semesta. Dia bersumpah demi Asyams, matahari, Al-Qamar, bulan, Ad-Duha, waktu duha, bahkan Al-Lail, malam. Sumpah-sumpah ini bukan basa-basi, saudaraku. Mereka adalah penekanan ilahiyah atas kebenaran yang akan disampaikan setelahnya, menunjukkan betapa pentingnya objek yang disebutkan sebagai saksi, sekaligus menegaskan kekuatan dan kekuasaan mutlaknya yang tak tertandingi. Sumpah ini memberikan bobot spiritual dan intelektual yang luar biasa pada pesan yang mengikuti, memastikan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi keraguan dalam hati kita. Ini adalah sinyal bahwa apa yang akan diucapkan adalah kebenaran mutlak yang patut dipegang teguh. Ketika Allah bersumpah demi ciptaannya, itu adalah cara paling indah baginya untuk mengajar kita tentang keagungannya. Bayangkan, matahari yang terbit dan terbenam tepat waktu selama jutaan tahun. Bulan yang setia mengisi malam dengan cahayanya yang lembut. Siapa yang mengatur semua itu selain Dia? Sumpah ini seolah berkata, perhatikanlah benda langit ini. Dia begitu megah, begitu teratur, dan begitu tunduk pada perintahku. Maka jika ciptaanku yang besar ini saja patuh tanpa membantah, bukankah seharusnya engkau, manusia yang kucintai, lebih tunduk pada petunjukku? Ini adalah undangan untuk berpikir, untuk tafakur, bahwa di balik siklus kosmik yang rutin itu ada zat yang maha kuasa dan maha bijaksana yang tidak pernah lengah sedetik pun dalam pengaturan jagat raya ini. Dia ingin kita melihat tanda-tanda kebesarannya yang terbentang luas dari galaksi terjauh hingga partikel terkecil, sebagai dasar untuk menguatkan pondasi tauhid dalam jiwa kita. Seringkali, sumpah-sumpah kosmik ini diikuti oleh pernyataan tentang kebenaran fundamental yang harus kita yakini, baik itu tentang kebangkitan, hari perhitungan, maupun keutamaan tauhid. Contohnya, dalam surah Al-Fajr, Allah bersumpah demi Fajar, malam yang 10, dan malam jika berlalu. Lalu, apa yang Dia sampaikan? Peringatan tentang nasib kaum terdahulu yang durhaka, dan teguran keras bagi jiwa yang mencintai dunia secara berlebihan. Benda-benda langit itu menjadi saksi bisu, menegaskan bahwa hukum sebab akibat sunatullah itu pasti berlaku, dan bahwa kehidupan ini adalah ladang ujian yang akan berakhir pada hari perhitungan yang tidak bisa kita elakkan. Dengan bersumpah demi fajar yang menandai awal, atau malam yang menandai akhir, Dia mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan, dan kesempatan untuk bertaubat serta beramal soleh semakin menipis. Kita diajak untuk tidak menyia-nyiakan setiap detik yang diberikan. Sahabat beriman, mengapa kita merasa kecil dan kadang futur dalam beribadah? Karena kita sering fokus pada masalah duniawi yang fana, padahal di atas kepala kita, alam semesta berjalan dengan disiplin yang sempurna tanpa pernah alpa. Sumpah Allah demi benda langit ini adalah teguran lembut. Lihatlah keteraturan di langit. Tidakkah kalian malu, wahai manusia? Kalian yang diberi akal dan hati, tetapi hidup kalian lebih kacau dan tidak teratur daripada orbit sebuah planet? Ini adalah pemantik hati agar kita menyadari bahwa keteraturan ibadah, konsistensi zikir, dan ketulusan niat harusnya lebih tegak daripada putaran matahari. Langit memberikan kita pelajaran tentang kepatuhan tanpa syarat, sebuah pelajaran yang harus kita terapkan dalam menjalankan syariatnya sehari-hari. Kita harus mengatur waktu ibadah kita sehusyuh dan setepat waktu terbitnya bintang di ufuk timur. Tidak hanya mengajarkan ketundukan spiritual, sumpah Allah demi benda langit juga seringkali menyimpan keajaiban ilmiah yang baru terungkap ribuan tahun kemudian.
Ketika Allah bersumpah demi bintang-bintang yang tenggelam, misalnya dalam surah An-Najm, para mufasir modern menghubungkannya dengan konsep lubang hitam, proses kematian bintang, atau fenomena kosmik yang luar biasa yang tak terbayangkan oleh masyarakat Arab saat itu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman yang berlaku sepanjang masa, relevan bagi spiritualitas kita, dan mendalam bagi ilmu pengetahuan kita. Allah tidak hanya ingin kita percaya, Dia ingin kita menggunakan akal untuk melihat betapa cermatnya penciptaan ini. Sehingga iman kita bukan sekedar ikut-ikutan, melainkan iman yang berbasis ilmu dan keyakinan yang kokoh. Keyakinan kita harus diperkuat oleh bukti-bukti nyata, baik yang tampak di langit maupun yang tersembunyi di dalam bumi. Mari kita ambil contoh yang paling menyentuh hati. Sumpah demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Surah Ad-Duha. Sumpah ini diturunkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dilanda kesedihan mendalam dan merasa ditinggalkan karena wahyu sempat terhenti sementara. Allah bersumpah demi waktu transisi yang paling indah dan menenangkan, duha, dan demi malam yang hening untuk menyampaikan. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Saudaraku, jika Pencipta Agung menggunakan waktu yang indah ini sebagai jaminan bahwa Dia selalu bersama hambanya yang sedang gundah, betapa besarnya cintanya. Sumpah ini bukan ancaman atau peringatan keras semata, melainkan pelukan ilahiyah memastikan bahwa setiap kesulitan pasti akan diikuti oleh kemudahan. Allah ingin kita tahu bahwa Dia memandang ciptaannya yang teratur sebagai saksi atas janji kasih sayangnya kepada kita yang sedang berjuang di dunia fana ini. Jadi sahabat beriman, setiap kali kita mendengar ayat yang diawali dengan sumpah atas nama kosmos, demi langit, demi bintang, demi waktu, hentikan sejenak kegiatan kita. Itu bukan hanya pelajaran geografi langit, tapi panggilan serius dari Rabbul Alamin. Panggilan untuk introspeksi, untuk memperbarui niat, dan untuk memastikan bahwa hidup kita juga berjalan seiring dengan keteraturan syariatnya, seindah dan sedisiplin orbit planet-planet itu. Jadikan setiap fajar sebagai pengingat akan janji kebangkitan dan setiap malam sebagai waktu muhasabah yang tenang. Gunakan akal dan hati kita untuk mencermati ayat-ayatnya, baik yang tertulis, Al-Quran, maupun yang terbentang, alam semesta. Sebab benda langit bersumpah atas nama Sang Pencipta, agar kita benar-benar menyadari betapa bernilainya kebenaran yang disampaikan setelah sumpah itu. Saudaraku, mari kita tanamkan dalam hati bahwa keagungan Allah terpancar dari setiap ciptaannya. Sumpah-sumpahnya di langit adalah mercusuar bagi keimanan kita. Jika tausiah singkat ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan video ini agar lebih banyak jiwa yang tersentuh oleh keindahan Al-Quran dan keagungan tanda-tandanya. Tuliskan di kolom komentar ayat mana tentang sumpah benda langit yang paling menggugah iman Anda. Dan mari kita saling mendoakan agar kita semua istiqomah dalam menaati aturan yang sama teraturnya dengan pergerakan alam semesta. Semoga Allah selalu membimbing kita menuju cahayanya, dan semoga kita semua dikumpulkan dalam jannahnya. Akhirul kalam, saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.